Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa begitu gelisah, Abu Nawas? Mendekatlah. Aku tidak akan menyakitimu. Maafkan saya, Yang Mulia. Ini tidak benar. Ini salah. Maafkan saya, Yang Mulia. Ini tidak benar. Ini salah. Heningan di sini lebih tajam daripada sebilah pedang. Satu kesalahan kecil, dan nyawa adalah taruhannya. Menarik. Mari kita lihat kedalaman hatimu, Abu Nawas. Mengapa kamu begitu takut, Abu Nawas? Aku lebih memilih kematian yang terhormat daripada hidup dalam dosa. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Istana Baghdad yang megah, pusat kekuasaan dan kemewahan dinasti Abbasiyah, tak mampu menghalau rasa bosan yang melanda Baginda Raja Harun al-Rashid. Sebagai seorang khalifah yang telah mengecap segala bentuk kenikmatan duniawi, ia mencari hiburan yang lebih mendalam, sebuah ujian sejati bagi jiwa. Maka, di benak sang baginda, sebuah ide jahil pun bersemi, menguji Abu Nawas, pujangga cerdik kesayangannya. Raja ingin melihat seberapa teguh iman dan keberanian Abu Nawas ketika dihadapkan pada godaan duniawi yang paling memikat dan situasi yang paling sulit. Sebuah rencana prank pun mulai dirangkai, namun dengan taruhan yang melampaui sekadar candaan. Raja ingin membuktikan seberapa kokoh pondasi iman sang pujangga ketika dihadapkan pada pilihan antara kemuliaan dunia dan ketaatan kepada sang pencipta. Raja Harun memanggil pengawal kepercayaannya dan membisikkan instruksi rahasia. Sebuah sayembara fiktif akan digelar. Raja akan menawarkan Abu Nawas posisi gubernur sebuah wilayah makmur, harta benda melimpah ruah yang takkan habis 7 turunan, serta kehormatan untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Namun, semua kemegahan itu datang dengan satu syarat. Abu Nawas harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya, sebuah tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syariat Islam, dan itu harus dilakukan di hadapan para pembesar istana. Raja mengisyaratkan bahwa solusi tidak biasa ini melibatkan pelanggaran sumpah dan keyakinan, seperti minum khamar di depan umum atau bersaksi palsu atas nama agama, semua demi kepentingan negara yang lebih besar. Godaan yang dirancang sempurna untuk meruntuhkan iman dan integritas, dibungkus janji kemegahan duniawi. Kabar sayembara itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan naluri penyelidikannya yang tajam, ia merasakan ada intrik di balik tawaran fantastis ini. Namun, ia tak bisa menolak undangan raja untuk menghadap. Di balairung utama yang hening, Raja Harun al-Rashid menyambutnya dengan sorot mata tajam, namun tersenyum tipis, menyimpan 1000 rahasia. Wahai Abu Nawas, engkau adalah mutiara Baghdad, penasehat yang paling kubanggakan, ujar Raja Harun, suaranya berwibawa. Aku memiliki tugas penting yang akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya, memberimu kekayaan tak terbatas dan kekuasaan yang tak terbandingkan. Namun, tugas ini membutuhkan keberanian luar biasa, bahkan mungkin mengorbankan inti dari keyakinanmu. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, menahan gejolak dalam hatinya. Ampun Baginda Raja, hamba sungguh terhormat atas anugerah ini. Namun, Baginda tahu bahwa iman adalah mahkota bagi seorang mukmin.
Bagaimana mungkin hamba berani menodai mahkota itu, meskipun dengan imbalan seluruh kekayaan dunia? Para pejabat di sekeliling raja mulai berbisik-bisik. Beberapa mengira Abu Nawas telah memilih kematiannya. Namun, Abu Nawas melanjutkan dengan senyum tipis yang penuh makna. Jika Baginda bersikeras bahwa tindakan dosa ini harus dilakukan, maka hamba memiliki satu permintaan. Hamba akan bersedia melakukan apapun yang Baginda perintahkan, termasuk minum khamar atau bersaksi palsu. Namun, hamba mohon, Baginda izinkan hamba untuk didahului oleh Baginda Raja sendiri. Seketika Balairung hening. Semua mata tertuju pada Raja Harun al-Rashid. Wajah sang raja yang tadinya tegang perlahan berubah. Sebuah senyum lebar mulai mengembang, senyum kekaguman yang tulus. Abu Nawas telah membalikan keadaan. "Wahai Abu Nawas, engkau memang tak tertandingi," seru Raja Harun diiringi awarnya. Ia bangkit dan menepuk pundak sang pujangga dengan bangga. "Engkau telah membuktikan bukan hanya kecerdasanmu, tetapi juga keteguhan imanmu. Bagaimana mungkin aku menuntut rakyatku melakukan sesuatu yang aku sendiri tidak bersedia melakukannya? Bagaimana mungkin seorang khalifah memprakarsai kemaksiatan?" Raja Harun menjelaskan bahwa semua itu hanyalah ujian, sebuah prank untuk melihat seberapa jauh godaan duniawi dapat menggoyahkan iman. Abu Nawas dengan jawaban cerdiknya tidak hanya lolos dari jebakan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada sang raja dan seluruh pejabat yang hadir. "Engkau telah memberiku pelajaran yang tak ternilai harganya, Abu Nawas," ujar Raja Harun. Matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. "Engkau telah menunjukkan bahwa iman sejati tidak dapat dibeli dengan kekayaan, tidak dapat digadaikan dengan kekuasaan." Sebagai penghargaan atas keteguhan iman dan kecerdikannya, sang raja memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah emas permata melimpah, dan posisinya sebagai pujangga istana semakin ditinggikan. Kisah tentang ide jahil sang Baginda Raja dan kecerdikan Abu Nawas pun menyebar, menjadi teladan tentang pentingnya menjaga iman dan kebijaksanaan. Di balik tirai beludru yang bergerak samar, sepasang mata tajam milik Raja Harun al-Rashid kini menatap Abu Nawas dengan kekaguman tak terbatas. Hatinya dipenuhi sukacita atas pelajaran berharga yang ia dapatkan dari pujangga kesayangannya. Sebuah permainan maut telah berakhir, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan kemenangan iman dan akal budi. Di tengah gemerlap istana Baghdad yang memancarkan kejayaan peradaban Islam, di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, seorang pemimpin yang karismatik dan cerdas, seringkali tersembunyi intrik-intrik kecil yang dirancang bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk hiburan dan pelajaran. Baghdad pada abad ke-9 Masehi, di bawah kekhalifahan Harun al-Rashid, dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni dan perdagangan. Sebuah kota yang keindahannya tak tertandingi, dengan Baitul Hikmah sebagai mercusuar intelektualnya. Namun di balik segala kemegahan itu, sang khalifah terkadang merasa jenuh, mencari hiburan yang tak biasa, yang mampu menguji akal budi para punggawa dan rakyatnya. Ia adalah sosok yang gandrung pada kebijaksanaan, namun juga menyukai kelucuan dan kecerdikan, terutama dari penyair istana yang paling nyentrik, Abu Nawas. Pada suatu senja yang tenang, di salah satu taman istana yang rimbun, di mana aroma melati berpadu dengan suara gemericik air mancur, Khalifah Harun al-Rashid duduk termenung. Pikirannya melayang, mencari ide segar untuk menguji dan menghibur dirinya, serta para penghuni istana. Ia telah mendengar banyak kisah tentang kecerdikan dan kadang kelakuan tak terduga Abu Nawas, dan sebuah gagasan nakal tiba-tiba terlintas di benaknya, sebuah sandiwara. Namun sandiwara ini memerlukan peran sentral dari seseorang yang tak sembarangan, seseorang yang memiliki pesona tak terbantahkan, kecerdasan setara, dan kesetiaan yang tak diragukan lagi. Pilihannya jatuh kepada istri tercintanya, Permaisuri Zubaidah. Permaisuri Zubaidah binti Ja'far bukan hanya sekedar permaisuri, ia adalah pilar kekuatan di balik tahta. Dikenal karena kecantikan, kecerdasan, dan terutama kedermawanannya, Zubaidah juga merupakan seorang wanita yang berpengaruh besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan di masa kekhalifahan Abbasiyah. Ia bertanggung jawab atas banyak proyek infrastruktur penting, termasuk perbaikan jalur haji dan penyediaan air bagi para peziarah di Mekah, sebuah warisan abadi yang dikenal sebagai Darb Zubaidah. Hubungannya dengan Harun al-Rashid lebih dari sekedar ikatan pernikahan. Mereka adalah sahabat, penasihat, dan pasangan yang saling memahami karakter masing-masing secara mendalam. Khalifah tahu,
hanya Permaisuri Zubaidah yang bisa menjalankan peran ini dengan sempurna, tanpa mengurangi martabatnya sedikit pun. Dengan langkah yang mantap, Khalifah menuju pavilion pribadi Permaisuri, di mana Zubaidah tengah sibuk dengan urusan rumah tangga istana dan membaca beberapa manuskrip penting. Ia menyambut suaminya dengan senyum hangat, aura kedamaian terpancar dari dirinya. "Adinda Zubaidah," sapa Khalifah, suaranya mengandung nada yang sedikit nakal, sesuatu yang sudah sangat dikenal Permaisuri. Kakanda datang membawa sebuah gagasan, sebuah sandiwara yang memerlukan bakat dan pesona Adinda. Permaisuri Zubaidah mengangkat alisnya, sedikit penasaran. Sandiwara apakah gerangan Paduka Raja? Apakah ini pertunjukan seni atau mungkin ujian bagi para menteri? Tanyanya lembut, meletakkan gulungan kertas di pangkuannya. Raja Harun al-Rashid tersenyum, duduk di sampingnya. "Bukan Adinda, ini adalah sandiwara yang lebih personal. Sebuah permainan akal yang melibatkan penyair kita yang cerdik, Abu Nawas." Ia lalu mulai menjelaskan rencananya, dengan detail yang kadang diselingi tawa kecil. Khalifah menginginkan Permaisuri berpura-pura menggoda dan merayu Abu Nawas, menciptakan situasi di mana kebijaksanaan dan kesetiaan Abu Nawas akan diuji. Tujuan utamanya bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk melihat reaksi Abu Nawas yang terkenal licin, dan untuk mencari hiburan dari dinamika yang akan tercipta. Mendengar penjelasan suaminya, Permaisuri Zubaidah yang mulia awalnya sedikit terkejut. Sebuah ekspresi keheranan tipis melintas di wajahnya yang anggun. Permaisuri yang selalu menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai ibu negara, tiba-tiba diminta untuk memainkan peran seorang penggoda. Ini adalah sesuatu yang jauh dari karakternya yang dikenal soleha dan berwibawa. Namun keterkejutannya tak berlangsung lama. Ia tahu betul bagaimana pikiran suaminya bekerja. Harun al-Rashid bukan orang yang akan sembarangan meminta hal demikian tanpa tujuan yang jelas. Ada kilau kecerdikan di mata sang raja, sebuah keinginan untuk melihat sesuatu yang tak terduga. Permaisuri Zubaidah menatap mata suaminya, mencoba membaca lebih dalam niat di balik permintaan aneh ini. Ia melihat bukan nafsu, melainkan rasa ingin tahu yang dalam dan keinginan untuk dihibur, serta mungkin untuk menguji moralitas dan akal budi salah satu orang terdekat di istananya. Abu Nawas, seorang penyair yang piawai dengan kata-kata, yang dikenal dengan selera humornya yang tajam dan pandangan filosofisnya yang terkadang kontroversial, seringkali menjadi sasaran eksperimen sang raja. Zubaidah memahami bahwa ini adalah bagian dari permainan istana Harun al-Rashid, sebuah cara unik untuk menjaga semangat dan kecerdasan tetap hidup di lingkungan kerajaan. Sebagai seorang istri yang setia dan memahami karakter suaminya hingga ke lubuk hati, Permaisuri Zubaidah akhirnya setuju. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. "Baiklah Paduka Raja," katanya. Suaranya tenang namun penuh tekad. "Jika ini adalah bagian dari upaya Paduka untuk menghibur diri dan menguji kecerdasan Abu Nawas, maka hamba akan memainkan peran ini dengan sebaik-baiknya." Ia melihat ini bukan sebagai tindakan yang merendahkan, melainkan sebagai sebuah tantangan intelektual. Sebuah sumbangsihnya untuk kebahagiaan suaminya dan dinamika unik Istana Abbasiyah. Permaisuri Zubaidah tahu bahwa ini akan menjadi sebuah sandiwara yang tak terlupakan. Sebuah kisah yang mungkin akan menjadi legenda di antara para penghuni istana. Dan ia siap untuk memainkan peran penting dalam babak baru intrik cerdas sang raja. Antusiasme pun mulai tumbuh di hatinya. Membayangkan bagaimana Abu Nawas akan mereaksi menghadapi pesona permaisuri yang tak terduga. Sebuah rencana besar telah disepakati, dan panggung pun telah siap, menunggu sang aktor utama, Abu Nawas, untuk memasuki adegan. Di tengah denyut nadi Baghdad, kota 1001 malam di masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, di bawah Khalifah Harun al-Rashid, sebuah rencana tak biasa sedang dirajut. Bukan intrik politik yang mengancam stabilitas kekaisaran, bukan pula ekspedisi militer yang memperluas batas wilayah Islam, melainkan sebuah jebakan cerdik yang ditujukan bagi seorang sahabat karib sekaligus penasehat dan penghibur istana, Abu Nawas. Harun al-Rashid, khalifah yang dikenal bijaksana, adil, dan berhumor tinggi, kerap terlibat adu kecerdasan dengan penyair flamboyan ini. Kali ini ia berhasrat untuk melihat reaksi Abu Nawas dalam sebuah situasi yang sepenuhnya direkayasa, sebuah panggung yang disiapkan secara rahasia dan penuh perhitungan.
Ruangan khusus yang dipilih untuk skenario ini terletak di sayap terpencil istana Dar al-Khilafah, jauh dari kebisingan pasar, gemuruh kavaleri, atau lantunan ayat suci di Masjid Agung. Lokasinya yang terisolasi, di balik lorong-lorong berkelok dan taman-taman sunyi, menjamin privasi absolut. Dinding-dindingnya yang tebal, dibangun dari batu bata kokoh, tak hanya menopang arsitektur megah istana, tetapi juga menyaring suara, menciptakan keheningan nyaris mistis. Harun al-Rashid menginginkan suasana intim, yang memungkinkan dirinya, sang saksi bisu, untuk menangkap setiap nuansa emosi Abu Nawas. Ruangan ini, yang mungkin dahulunya berfungsi sebagai perpustakaan pribadi khalifah terdahulu atau ruang kontemplasi, kini akan menjadi pentas yang dirancang khusus untuk menguji kecerdikan dan karakter seorang sahabat. Persiapan dilakukan dengan sangat hati-hati, di bawah pengawasan ketat beberapa kasim dan pelayan istana yang paling dipercaya. Setiap langkah dipandu oleh visi khalifah sendiri, yang menginginkan jebakan ini terlihat begitu otentik sehingga Abu Nawas sama sekali tidak akan menduga bahwa ia sedang menjadi target lelucon Baginda Raja. Perabotan mewah yang biasa menghiasi ruangan disingkirkan, menyisakan ruang lapang namun tidak kosong. Hamparan karpet Persia berwarna biru tua yang lembut membentang di lantai, memberikan kesan hangat dan nyaman, sekaligus meredam setiap langkah kaki yang mungkin terdengar. Ini adalah kesunyian yang disengaja, sebuah kanvas kosong yang menunggu diisi oleh drama yang akan datang. Di tengah karpet, sebuah meja bundar kecil dari kayu eboni yang gelap dan mengkilap ditempatkan. Permukaannya diukir dengan motif geometris Islam yang halus, memantulkan cahaya redup dari sebuah lampu minyak perunggu yang kuno. Cahaya temaram yang dipancarkan oleh lampu itu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding, menambah nuansa misterius namun tidak mengancam. Bukanlah tujuan khalifah untuk menakuti Abu Nawas, melainkan untuk membawanya masuk ke dalam sebuah narasi tak terduga. Sebuah gulungan perkamen kuno bersama pena bulu angsa dan sebotol tinta diletakkan rapi di atas meja, seolah menunggu tulisan penting diukir. Detail-detail kecil ini tampak acak namun sebenarnya penuh makna, dirancang untuk memancing rasa ingin tahu alami Abu Nawas. Elemen krusial dari seluruh penataan ini adalah sebuah tirai beludru tebal berwarna hijau zamrud yang menjuntai dari langit-langit hingga menyentuh lantai di salah satu sudut ruangan. Tirai itu bukan hanya sekedar hiasan mewah, di baliknya, dengan keahlian seorang arsitek istana dan kesunyian yang dijaga ketat, sebuah ruang tersembunyi telah diatur. Celah kecil, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, memungkinkan pandangan sempurna ke seluruh ruangan. Disinilah Harun al-Rashid akan bersembunyi, menjadi penonton utama dari sandiwara yang ia ciptakan sendiri. Dari balik tirai, ia akan menyaksikan setiap kerutan dahi, setiap senyum tipis, setiap ekspresi kebingungan atau pawayan akal yang akan terpancar dari wajah Abu Nawas. Ini adalah posisi yang sempurna, memungkinkan khalifah untuk mengobservasi tanpa mengintervensi, menjadi saksi bisu atas seluruh kejadian yang akan berlangsung. Keinginan raja mengamati langsung, bukan dari laporan, menunjukkan personalnya lelucon ini bagi dirinya. Udara di ruangan itu mulai dipenuhi aroma harum bahor gaharu yang lembut, sebuah wewangian yang sering digunakan dalam pertemuan penting atau momen kontemplasi dalam tradisi istana. Aroma ini, bersama dengan cahaya redup dan keheningan yang menekan, secara perlahan membangun atmosfer unik, menarik siapapun yang masuk ke dalamnya. Setiap indera diperhitungkan, penglihatan melalui cahaya dan bayangan, penciuman melalui wewangian, dan pendengaran melalui kesunyian yang nyaris mutlak. Semuanya dirancang untuk mengelabui Abu Nawas, agar ia mengira ini adalah sebuah pertemuan rahasia, sebuah tugas khusus, atau mungkin sebuah petunjuk misterius yang memang ditujukan kepadanya. Harun al-Rashid sendiri melakukan beberapa kali inspeksi terakhir, memastikan setiap detail sempurna. Ia bahkan menggeser sedikit posisi lampu, merapikan sedikit lipatan karpet, menunjukkan perhatiannya yang luar biasa terhadap hal-hal kecil. Senyum tipis seringkali tersungging di bibirnya saat membayangkan kecerdasan yang akan ditunjukkan Abu Nawas dalam menghadapi situasi ini. Ini lebih dari sekedar lelucon, ini adalah bentuk penghargaan, pengakuan atas kecemerlangan pemikiran Abu Nawas. Khalifah menghargai kejujuran dan keberanian Abu Nawas dalam mengungkapkan kebenaran melalui humor dan satir. Dan jebakan ini adalah cara raja untuk mempererat ikatan intelektual dan persahabatan mereka, sambil menikmati sedikit hiburan pribadi. Ketika matahari telah sepenuhnya tenggelam di ufuk barat, menyerahkan tahtanya kepada rembulan dan bintang-bintang yang mulai berkelip di langit Baghdad,
Persiapan di ruang khusus itu benar-benar rampung. Tirai Beludru menjuntai anggun, menyembunyikan rahasia besar di baliknya. Meja eboni dengan perkamen dan pena tergeletak sunyi, menunggu untuk dijamah. Ruangan itu kini bukan hanya sekadar ruang, ia adalah sebuah panggung yang siap menyambut aktor utamanya. Di balik tirai, Harun al-Rashid telah mengambil tempat persembunyiannya. Hatinya dipenuhi antisipasi dan rasa gembira yang menaungi. Matanya tertuju pada pintu, menunggu detik-detik kedatangan Abu Nawas, seorang pria yang akan segera melangkah masuk ke dalam jebakan yang bukan dirancang untuk mempermalukan, melainkan untuk merayakan kecerdasan. Dalam sebuah malam yang akan menjadi cerita abadi di antara kisah-kisah Baghdad. Angin Baghdad berembus lembut, mengusik tirai sutra di beranda tempat Abu Nawas biasanya menghabiskan waktu, larut dalam samudra pemikirannya. Hari itu, bukan sekadar larik puisi jenaka atau teka-teki filsafat yang mengisi benaknya, melainkan sebuah pergulatan batin tentang hakikat kebijaksanaan dan kebodohan, batas tipis yang seringkali ia jadikan panggung sandiwara hidupnya. Ia baru saja merangkai sebuah syair yang menurutnya cukup berani untuk dipersembahkan kepada Khalifah Harun al-Rashid, sebuah sindiran halus tentang hiruk-pikuk intrik istana yang kadang melupakan rakyat jelata. Cahaya mentari pagi menyentuh mozaik lantai, memantulkan kilauan emas yang menjadi saksi bisu setiap ilham dan kelakar yang lahir dari benak sang pujangga istana itu. Ketika lamunan Abu Nawas mencapai puncaknya, sebuah kehadiran tak terduga menginterupsinya. Seorang pengawal istana dengan seragam megah dan langkah sigap tiba-tiba muncul di hadapannya. Ekspresi pengawal itu menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat saat berhadapan dengan Abu Nawas, yang biasanya disambut dengan senyum simpul atau tatapan geli. "Tuanku Abu Nawas," ujar pengawal itu dengan suara mantap. "Paduka Permaisuri Zubaidah memanggil Anda. Beliau menanti di ruangan khusus di sayap barat istana." Panggilan itu bagai setetes embun dingin yang jatuh di permukaan air yang tenang. "Permaisuri Zubaidah," Abu Nawas mengerutkan kening. Hubungannya dengan Permaisuri, istri dari Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal akan kedermawanan dan kecerdasannya, memang baik. Zubaidah dikenal sebagai wanita yang sangat agung, berpendidikan tinggi, dan memiliki selera seni yang luar biasa, seringkali menjadi pelindung bagi para seniman dan cendekiawan. Namun, jarang sekali ia dipanggil secara langsung oleh Permaisuri, apalagi ke ruangan khusus tanpa penjelasan lebih lanjut. Biasanya, jika ada keperluan, panggilan akan datang melalui Khalifah sendiri atau disampaikan secara lebih formal dan terbuka. Ada sebersih tanda tanya yang mengambang di benaknya, sebuah gelembung kecil misteri yang tiba-tiba muncul di tengah hari yang biasanya diisi dengan hal-hal yang lebih bisa ditebak. Apa gerangan yang membuat Permaisuri Zubaidah begitu mendadak memanggilnya? Apakah ada masalah istana yang membutuhkan sentuhan kebijaksanaan khas Abu Nawas? Atau jangan-jangan ada kelakar baru yang ingin ia dengar secara pribadi? Namun, sifat dasarnya yang selalu ingin tahu dan tanpa banyak curiga mengalahkan setiap keraguan yang baru saja muncul. Lagi pula, panggilan dari Permaisuri adalah sebuah kehormatan yang tidak bisa disepelekan. Dengan sebuah anggukan kecil kepada pengawal, Abu Nawas pun segera bangkit. Ia merapikan jubahnya yang sederhana namun bersih, menyiapkan diri seolah ia akan menghadapi sebuah persidangan, bukan sekadar pertemuan biasa. Langkah kakinya, yang biasanya ringan dan kadang melompat-lompat, kini terasa lebih berirama, seiring dengan detak jantungnya yang sedikit lebih cepat. Ia melangkah menyusuri lorong-lorong istana yang megah, pilar-pilar berukir indah menjulang tinggi, dan permadani Persia terhampar di sepanjang jalan, seolah menyambut setiap jejak kakinya. Udara di dalam istana terasa sejuk, meskipun di luar mentari Baghdad bersinar terik. Suara gemericik air mancur dari taman dalam istana samar-samar terdengar, menciptakan melodi latar yang menenangkan. Setiap sudut istana ini adalah sebuah karya seni, cerminan dari kemegahan dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid, suaminya, Zubaidah, yang pada masa itu Baghdad mencapai puncak keemasannya sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pikiran Abu Nawas kembali melayang. Ruangan khusus, ia mengulang dalam hati.
Frasa itu membangkitkan berbagai spekulasi. Apakah ini berarti masalah yang sangat pribadi bagi Permaisuri? Ataukah sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui halayak umum? Kejeniusan Abu Nawas tidak hanya terletak pada kemampuannya merangkai kata-kata, tetapi juga pada kepekaannya membaca situasi dan memahami nuansa di balik setiap perkataan. Ia tahu bahwa di balik setiap kemegahan istana ini, tersimpan pula intrik dan beban tanggung jawab yang berat. Permaisuri Zubaidah, sebagai wanita di balik kekuasaan khalifah, tentu memiliki perannya sendiri yang tak kalah krusial dalam menjaga harmoni dan kemakmuran Baghdad. Ketika ia mendekati sayap barat istana, suasana terasa sedikit berbeda. Lorong di sini lebih sepi, penerangan agak redup, dan udara terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang pekat. Pengawal yang menemaninya berhenti di depan sebuah pintu kayu berukir rumit, dengan hiasan emas yang samar-samar terlihat di antara gelapnya ukiran. Pintu itu tampak kokoh dan tertutup rapat, seolah menjaga sesuatu yang sangat berharga di baliknya. Pengawal itu kemudian memberi isyarat agar Abu Nawas masuk sendirian, sebelum ia sendiri berbalik dan kembali ke posisinya. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri. Ia mengangkat tangannya, mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban, namun seolah ada dorongan tak terlihat yang menyuruhnya untuk membuka. Dengan perlahan, ia mendorong pintu itu, dan sebuah dunia baru, atau setidaknya sebuah ruang yang belum pernah ia masuki, terbuka di hadapannya. Aroma cendana dan mawar menyeruak, mengisi indera penciumannya. Matahari sore menyusup masuk melalui jendela berornamen, membelah ruangan dengan garis-garis cahaya keemasan. Ia melangkah masuk, tidak menyadari sepenuhnya apa yang menantinya di sana. Sebuah takdir atau mungkin sebuah lelucon baru yang telah disiapkan oleh sang permaisuri yang mulia. Namun, ia tahu satu hal, petualangan baru saja dimulai. Ketika Abu Nawas melangkahkan kakinya yang jenaka melintasi ambang pintu berukir, sebuah aroma melati dan cendana menyambutnya, melingkari indera penciumannya dengan kehangatan yang tak biasa. Ruangan itu, yang biasanya dipenuhi gematawa atau bisikan strategi politik khalifah, kini diselimuti keheningan yang menyesakan, dipecahkan hanya oleh gemerisik kain sutra yang bergerak pelan. Di tengah kemewahan permadani Persia dan bantal-bantal beludru, Permaisuri Zubaidah sudah menunggunya, sebuah pemandangan yang seketika mengirimkan gelombang kebingungan di benak Abu Nawas. Ia berdiri di sana, bukan di singgasana megahnya, melainkan di dekat jendela yang memancarkan cahaya rembulan samar. Siluetnya memahat sosok anggun yang tak tersentuh. Permaisuri, seorang wanita dengan reputasi kebijaksanaan dan kesalehan yang murni, kini tampil dengan aura yang berbeda. Tatapan matanya yang biasanya memancarkan ketegasan, kini memancarkan sesuatu yang lebih lembut, nyaris rapuh, namun juga penuh daya tarik yang tak terbantahkan. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, bukan senyum seorang permaisuri yang ramah, melainkan senyum seorang wanita yang memegang kendali atas setiap inci penampilannya. Abu Nawas, suaranya mengalun, rendah dan merdu, seperti desiran angin di padang gurun yang sunyi. Akhirnya kau tiba, aku sudah lama menantikan kedatanganmu. Abu Nawas merasakan tengkuknya merinding. Ini bukan sapaan yang lazim dari seorang permaisuri kepada seorang penasihat yang lebih sering berfungsi sebagai penghibur istana. Ada nada yang terlalu intim, terlalu personal dalam setiap suku kata yang diucapkannya. Permaisuri Zubaidah, seolah membaca keraguannya, mulai melancarkan aksinya dengan profesionalisme yang mengkhawatirkan. Ia mengambil langkah pertama, ringan dan anggun, mendekati Abu Nawas. Gerakannya begitu halus, hampir tak terlihat, namun setiap inci tubuhnya berbicara bahasa yang universal dan purba. Gaun sutra brokatnya yang berhiaskan mutiara tampak bergerak mengikuti irama langkahnya, menari dalam cahaya rembulan. Tidakkah kau merasa lelah setelah perjalanan jauh dari rumahmu, wahai Abu Nawas? Tanyanya. Suaranya kini terdengar sedikit lebih manja, seolah-olah ia seorang gadis muda yang tengah merajuk. Ia kini berdiri cukup dekat, sehingga aroma melati dari rambutnya yang disanggul indah menyapu wajah Abu Nawas. Tangan lentiknya terulur, bukan untuk bersalaman, melainkan untuk menyentuh lengan baju Abu Nawas, membenarkan sedikit kerutan pada kainnya. Sentuhan itu singkat, namun terasa menghantui, meninggalkan jejak kehangatan yang tak terduga. Sebuah kerutan halus muncul di dahi Abu Nawas. Ia,
yang terkenal dengan kecerdasannya dalam membaca situasi, merasa otaknya berputar mencari jawaban atas teka-teki yang baru saja disajikan di hadapannya. Permaisuri melanjutkan. Maafkan aku jika memanggilmu di malam selarut ini. Hanya saja ada hal-hal yang terlalu berat untuk kupendam sendirian. Dan aku tahu hanya engkau, dengan kearifan dan kelucuanmu, yang bisa meringankan beban di hatiku. Matanya yang hitam legam menatap langsung ke mata Abu Nawas. Sebuah tatapan yang penuh makna, mengundang, bahkan sedikit memohon. Ada kilatan goda yang samar di sana, sebuah janji yang tak terucap. Ia melangkah lebih dekat lagi, hingga jarak di antara mereka nyaris tak ada. Abu Nawas bisa merasakan kehangatan tubuhnya, aroma parfumnya yang memabukkan, dan detak jantungnya sendiri yang mulai berpacu tak karuan. Gerak-geriknya menjadi semakin agresif, namun tetap terselubung dalam selubung kemanjaan seorang wanita bangsawan. Ia memiringkan kepalanya sedikit, menampakkan leher jenjangnya yang putih bersih, sebuah isyarat kuno yang tak pernah gagal menarik perhatian. Jemarinya yang ramping dan lentik kini bermain-main dengan ujung sorban Abu Nawas. Gerakannya pelan, sensual, seolah sedang membelai kain sutra yang paling berharga. Aku merasa begitu sendirian di istana ini, Abu Nawas, bisiknya. Suaranya nyaris seperti desahan. Meskipun dikelilingi oleh kemewahan, hati ini terasa hampa. Tidakkah kau merasakan hal yang sama? Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini melampaui sekedar candaan atau permainan istana. Permaisuri Zubaidah, wanita yang dikenal sebagai tiang moral dan kesetiaan bagi Khalifah Harun al-Rashid, kini menampilkan sisi yang sama sekali asing baginya. Wajahnya, yang biasanya dipenuhi dengan ekspresi keagungan, kini dihiasi rona merah samar, dan bibirnya, yang sering mengucapkan kalimat-kalimat bijak, kini sedikit terbuka, mengundang. Ia mencoba mencari alasan di balik semua ini. Apakah ini ujian kesetiaan dari Khalifah? Sebuah jebakan yang dirancang untuk menguji batas moralnya? Atau mungkinkah ada motif tersembunyi yang lebih dalam yang bahkan tak bisa dijangkau oleh akal sehatnya? Kebingungan perlahan berubah menjadi kewaspadaan. Permaisuri Zubaidah, yang terus tersenyum manis, membiarkan tangannya meluncur dari sorban Abu Nawas, turun perlahan ke bahunya, lalu berhenti di lengannya, meremasnya lembut. Tatapannya semakin dalam, semakin memabukkan. Setiap sentuhan, setiap bisikan adalah bagian dari orkestrasi yang rumit, sebuah rayuan manis yang kini baru saja dimulai. Dan Abu Nawas, sang penyair bijak, tiba-tiba merasa terjebak dalam jaring sutra yang tak kasat mata, di mana setiap gerakan bisa berarti petaka atau penemuan rahasia besar. Angin malam berdesir lembut di taman istana yang megah, membawa aroma melati dan rempah-rempah yang mahal. Namun, bagi Abu Nawas, wangi-wangian itu terasa menyesakkan, bercampur dengan bau keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Jantungnya berdebar, bukan karena pesona malam atau kemewahan Baghdad yang terhampar di bawah langit bertabur bintang, melainkan oleh kepanikan yang mencengkram. Sumber kepanikan itu berdiri tidak jauh darinya, anggun dalam balutan sutra. Namun bagi Abu Nawas, ia adalah lambang dari bahaya yang paling mematikan, Permaisuri Zubaidah. Abu Nawas, seorang yang dikenal dengan kecerdikannya, kelakar jenakanya, dan seringkali tingkah polahnya yang menguji kesabaran Khalifah Harun al-Rashid, kini merasa terjebak. Ia biasanya lincah dan berani, mampu memutarbalikkan keadaan dengan kata-kata. Namun kali ini, lidahnya keluh dan akalnya buntu. Ia menatap Permaisuri Zubaidah, wanita yang memiliki kedudukan tinggi, kecerdasan, dan pengaruh besar di kekhalifahan Abbasiyah. Zubaidah, istri kesayangan Khalifah Harun al-Rashid, dikenal akan kebijaksanaannya dan kedermawanannya. Tetapi saat ini, tatapan intens dan gerak-geriknya yang semakin mendekat, alih-alih menyenangkan, justru memicu alarm bahaya di benak Abu Nawas. Setiap kali Permaisuri Zubaidah melangkah maju, sorot matanya yang penuh rasa ingin tahu dan mungkin sedikit godaan itu terasa seperti belati tajam yang mengancam. Abu Nawas tanpa berpikir panjang akan menarik langkahnya mundur, sekecil apapun itu, mencoba menjaga jarak yang aman meskipun dalam hati ia tahu tak ada jarak yang benar-benar aman dari kemurkaan raja jika ia salah melangkah. Wajahnya yang biasa
biasanya penuh senyum dan rona sehat kini memucat pasi, seolah seluruh darah di tubuhnya mengalir lesu, meninggalkan kulitnya dingin dan tak bernyawa. Keringat dingin mulai merembes, membasahi pelipis dan tengkuknya, memberikan sensasi dingin yang menusuk di tengah kehangatan malam Baghdad. Jantungnya seolah ingin lepas dari sangkarnya, berdetak kencang, memukul-mukul rusuknya dengan irama tak beraturan, seakan-akan genderang kematian sedang ditabuh. Pikirannya berpacu, membayangkan skenario terburuk yang bisa menimpanya. Berinteraksi intens dengan istri seorang khalifah yang berkuasa, apalagi Khalifah Harun al-Rashid yang dikenal sangat mencintai dan menghormati Zubaidah, adalah bunuh diri. Khalifah adalah penguasa mutlak, dan kesalahpahaman sekecil apapun bisa diartikan sebagai pengkhianatan atau penghinaan terhadap martabat istana. Abu Nawas tahu betul bagaimana nasib orang-orang yang pernah membuat Khalifah murka, bahkan untuk perkara yang jauh lebih ringan. Hukuman pancung, penjara bawah tanah, atau pengasingan adalah takdir yang tak terhindarkan bagi siapa saja yang berani bermain api dengan istri raja. Ia bukanlah seorang pangeran atau menteri dengan perlindungan politik yang kuat. Ia hanyalah seorang penyair istana yang keberadaannya bergantung pada kecerdikan dan hiburannya. "Mengapa Yang Mulia Permaisuri begitu gigih?" bisik Abu Nawas dalam hati. Keringat menetes ke matanya, membuatnya sedikit mengernyit. Ia telah mencoba berbagai cara untuk menghindari situasi ini selama beberapa hari terakhir. Mulai dari berpura-pura sakit, menyibukkan diri dengan tugas-tugas yang mendadak, hingga mencoba menyelipkan gurauan yang mengalihkan perhatian Permaisuri. Namun Permaisuri Zubaidah, dengan caranya sendiri yang halus namun tegas, selalu menemukan celah untuk mendekat. Seolah ia melihat sesuatu yang menarik dalam diri Abu Nawas, atau mungkin ia hanya haus akan percakapan yang cerdas dan berbeda dari biasanya, yang seringkali hanya diisi oleh pujian-pujian kosong para pejabat istana. "Mengapa Yang Mulia Permaisuri begitu gigih?" bisik Abu Nawas dalam hati. Keringat menetes ke matanya, membuatnya sedikit mengernyit. Ia telah mencoba berbagai cara untuk menghindari situasi ini selama beberapa hari terakhir. Mulai dari berpura-pura sakit, menyibukkan diri dengan tugas-tugas yang mendadak, hingga mencoba menyelipkan gurauan yang mengalihkan perhatian Permaisuri. Namun Permaisuri Zubaidah, dengan caranya sendiri yang halus namun tegas, selalu menemukan celah untuk mendekat. Seolah ia melihat sesuatu yang menarik dalam diri Abu Nawas, atau mungkin ia hanya haus akan percakapan yang cerdas dan berbeda dari biasanya, yang seringkali hanya diisi oleh pujian-pujian kosong para pejabat istana. "Mengapa Yang Mulia Permaisuri begitu gigih?" bisik Abu Nawas dalam hati. Keringat menetes ke matanya, membuatnya sedikit mengernyit. Ia telah mencoba berbagai cara untuk menghindari situasi ini selama beberapa hari terakhir. Mulai dari berpura-pura sakit, menyibukkan diri dengan tugas-tugas yang mendadak, hingga mencoba menyelipkan gurauan yang mengalihkan perhatian Permaisuri. Namun Permaisuri Zubaidah, dengan caranya sendiri yang halus namun tegas, selalu menemukan celah untuk mendekat. Seolah ia melihat sesuatu yang menarik dalam diri Abu Nawas, atau mungkin ia hanya haus akan percakapan yang cerdas dan berbeda dari biasanya, yang seringkali hanya diisi oleh pujian-pujian kosong para pejabat istana. Dalam heningnya malam, kepanikan Abu Nawas semakin menjadi-jadi, dan setiap langkah mundur yang ia ambil adalah refleksi dari perjuangannya melawan takdir yang terasa semakin mendekat. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum api yang tidak ia sulut ini membakar habis seluruh kehidupannya. Jauh di kedalaman istana, di mana dinding-dinding kokoh menjadi saksi bisu intrik dan kekuasaan, Abu Nawas merasakan dinginnya lantai marmer merayapi tumitnya, seiring langkah mundur yang tak bisa lagi dihentikan. Setiap desakan dari para pengawal di depannya, setiap bisikan tajam dari para menteri yang haus muka, seolah mendorongnya lebih dalam ke jurang kehancuran. Udara di sekitarnya terasa menipis, menyesakkan paru-paru, ketika punggungnya akhirnya menyentuh sudut dinding yang dingin dan keras. Ia terpojok, tak ada lagi ruang untuk lari, tak ada celah untuk bersembunyi. Tubuhnya mulai bergetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena kengerian yang mencengkram jiwanya. Abu Nawas, yang dikenal sebagai penyair jenaka dan ahli tipu daya, kini terdiam,
mematung dalam ketakutan yang mencekik. Wajahnya yang biasa dipenuhi senyum kini pucat pasi, bibirnya bergetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya, mengalir membasahi janggut tipisnya. Dalam benaknya, ia hanya membayangkan satu skenario paling buruk, hukuman mati yang menantinya. Jika Khalifah Harun al-Rashid yang biasa menikmati kelakar dan kecerdikannya, kali ini salah paham atas tuduhan fitnah yang melilitnya, maka tamatlah riwayatnya. Reputasinya sebagai penyair yang piawai merangkai kata-kata indah dan penuh filosofis, yang seringkali menghibur penguasa, kini seolah tak berarti di hadapan ancaman yang nyata. Mulutnya terus komat kamit, bukan merangkai syair-syair pujian atau lelucon seperti biasanya, melainkan memanjatkan doa dan istighfar tanpa henti. Setiap untayan kalimat itu keluar dari relung hatinya yang paling dalam, sebuah bisikan panik yang nyaris tak terdengar. Ya Allah, ya Rob, lindungilah hamba-Mu ini dari musibah dan fitnah besar ini. Ampuni dosa-dosa hamba, selamatkanlah hamba dari kesalahpahaman yang bisa merenggut nyawa. Rindihnya dalam hati berulang-ulang, seolah itu adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhirnya. Ini bukan doa yang terucap karena kebiasaan, melainkan jeritan jiwa yang terdesak, sebuah janji taubat yang tulus di ambang maut. Kisah Abu Nawas, penyair yang kerap kali disebut sebagai tokoh kontroversial karena gaya hidupnya yang bebas, namun di akhir hayatnya banyak menulis puisi religius sebagai bentuk penyesalan, memang penuh ironi. Kini, di titik paling rendah dalam hidupnya, di mana semua kepiawaian berargumen dan berkelit seolah lenyap ditelan ketakutan, ia hanya bisa bersandar pada kekuatan yang maha kuasa. Mata batinnya menyoroti setiap kesalahan, setiap kehilafan, setiap syair yang pernah ia gubah hanya untuk kesenangan duniawi. Penyesalan itu menghantamnya bagai badai, memperparah rasa panik yang sudah mencengkram. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang terempas badai, tanpa daya, menanti putusan nasib. Pikirannya melayang, teringat akan Basrah dan Kufah, tempat ia dahulu menempa diri, belajar agama, hadis, dan sastra, hingga menjadi seorang yang ahli dalam bahasa Arab. Namun entah mengapa, semua ilmu dan kecerdasan itu terasa hambar saat ini. Apa gunanya kefasihan berucap jika nyawa terancam oleh lidah-lidah fitnah yang tajam? Apa artinya menguasai bait-bait indah jika kebenaran tak dapat disampaikan? Atau lebih parah lagi, disalahartikan? Ia merasakan beban tuduhan itu menimpanya, seperti batu besar yang menghimpit dada. Abu Nawas adalah Hasan bin Hani al-Hakami, seorang penyair masyhur dari zaman Bani Abbasiyah yang lahir di Ahwas, Persia, kini Iran, sekitar tahun 747 Masehi. Dikenal memiliki hubungan dekat dengan Khalifah Harun al-Rashid. Ia sering diundang ke istana untuk menghibur dengan syair-syairnya yang jenaka dan terkadang kontroversial. Namun kali ini, situasinya berbeda. Fitnah yang menimpanya sangat serius, mengguncang fondasi kepercayaannya kepada sesama manusia, dan, lebih jauh, menguji imannya. Ia tak tahu siapa yang berada di balik tuduhan ini, namun dampak yang ditimbulkannya begitu menghancurkan. Ketidakpastian akan nasibnya adalah siksaan terberat. Apakah ini akhir dari perjalanan hidupnya yang penuh warna? Apakah ia akan dikenang sebagai penjahat di mata Khalifah, padahal hatinya bersumpah tidak bersalah? Di tengah kedelapan ancaman itu, satu-satunya cahaya yang ia lihat adalah harapan akan rahmat ilahi. Doa paniknya, istighfarnya yang tulus, adalah jembatan yang ia bangun menuju Sang Pencipta. Ia memohon bukan sekedar untuk lolos dari hukuman, tetapi juga agar kebenaran terungkap, agar Khalifah dapat melihat kejujuran di balik tuduhan palsu. Dalam gemetar tubuhnya, dalam bisikan bibirnya yang tak henti, tersembunyi keyakinan terakhir seorang hamba yang terpojok, bahwa hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati dan menyelamatkannya dari takdir yang teramat pahit ini. Ia pasrah, namun terus berharap, memanjatkan doa sekuat tenaganya, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya kepada Tuhan semesta alam. Di bawah kubah langit Baghdad yang agung, di jantung peradaban yang memancarkan cahaya ilmu dan kebijaksanaan, terhampar sebuah kisah tentang seorang raja, Harun al-Rashid, dan penyair kesayangannya yang cerdik, Abu Nawas. Harun al-Rashid,
Khalifah kelima dinasti Abbasiyah, memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi, di masa yang kemudian dikenal sebagai zaman keemasan Islam, menjadikan istananya di Baghdad pusat segala bentuk kemajuan, mulai dari seni, sains, hingga sastra. Di antara para cendekiawan dan pujangga yang menghiasi singgasana megah itu, Abu Nawas, seorang penyair dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, adalah permata yang tak lekang oleh waktu. Dikenal akan kecerdasan, humor, dan kemampuannya merangkai kata dalam puisi-puisi satir yang menggugah. Ia lahir sekitar tahun 756-758 Masehi dan wafat sekitar tahun 814 Masehi di Baghdad. Suatu pagi yang tampak biasa saja di awal musim semi, ketenangan istana Harun al-Rashid tiba-tiba terusik oleh sebuah titah mendesak. Abu Nawas dipanggil menghadap, bukan untuk merangkai syair atau memecahkan teka-teki lucu, melainkan untuk menghadapi sebuah tuduhan yang mengerikan. Dengan wajah yang serius dan nada suara yang dingin, sang raja menuduhnya telah melakukan pengkhianatan paling keji, membocorkan rahasia negara kepada musuh, sebuah kejahatan yang tak termaafkan di bawah panji kekhalifahan yang agung. Bukti-bukti yang disajikan, meski samar, dirangkai sedemikian rupa hingga membentuk jerat yang tak mungkin dihindari. Beberapa pelayan istana bersaksi dengan raut wajah takut tentang percakapan yang mereka dengar, tentang gulungan perkamen yang mencurigakan dan pertemuan rahasia di malam hari. Semuanya mengarah pada satu nama, Abu Nawas. Abu Nawas yang biasanya selalu siap dengan 1001 jawaban cerdik, kali ini terdiam. Ia mencoba menyangkal, menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah memutarbalikkan fakta, semakin memperkuat tuduhan terhadapnya. Ia merasa seolah semua mata di istana menghakimi, memandang dirinya sebagai seorang pengkhianat. Udara di sekitarnya menjadi tebal, mencekik, seolah-olah seluruh dunia bersekongkol untuk menjatuhkannya. Panik mulai merayapi benaknya. Apakah ini akhir dari perjalanan hidupnya yang penuh warna? Apakah ia akan kehilangan semua kehormatan, dicap sebagai penjahat, dan berakhir dalam kehinaan? Rasa takut yang sesungguhnya belum pernah ia rasakan sedalam ini mencengkram jiwanya. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dinding dadanya seolah ingin melarikan diri dari raga yang tak berdaya. Telapak tangannya basah oleh keringat dingin dan nafasnya memburu. Ia memandang berkeliling, mencari setitik harapan, celah sekecil apapun untuk lolos dari takdir yang terasa sudah di ujung tanduk. Namun, yang ia lihat hanyalah wajah-wajah muram para pengawal, tatapan tajam para menteri, dan yang paling menyakitkan, raut wajah Raja Harun al-Rashid yang dingin, tanpa belas kasihan. Ia merasa terjebak, terperangkap dalam jebakan yang tak terlihat. Pikirannya melayang, teringat akan masa-masa lucu yang ia habiskan di istana, canda tawa yang ia bagikan dengan sang raja, dan nasihat-nasihat bijak yang seringkali ia sampaikan melalui lelucon. Kini, semua itu terasa hampa, seperti ilusi yang akan segera sirna. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mendesak ingin keluar, sebuah manifestasi dari ketidakberdayaan yang memuncak. Pada saat itulah, tepat ketika Abu Nawas berada di puncak ketakutan, hampir menangis karena merasa terjebak dan tidak berdaya, sebuah suara menggelegar memecah kesunyian istana. Hahaha, cukup. Raja Harun al-Rashid tidak bisa lagi menahan tawanya. Tirai di belakang singgasana bergeser, dan sang raja melangkah keluar dari persembunyiannya, tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi dan kepanikan Abu Nawas. Tawanya memenuhi ruangan, bergema dari dinding-dinding marmer yang megah, mengubah suasana mencekam menjadi riuh rendah canda. Para pengawal dan menteri yang sebelumnya memasang wajah kaku, kini tak kuasa menahan senyum dan gelak tawa yang perlahan pecah. Mereka semua adalah bagian dari sandiwara ini. Abu Nawas tertegun, matanya mengerjap-ngerjap tak percaya, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Rasa takut yang sedalam jurang itu tiba-tiba menguap, digantikan oleh kebingungan, lalu perlahan kelegaan yang luar biasa. Ia menghela napas panjang, seolah baru saja muncul dari dasar laut. "Maafkan hamba, wahai Abu Nawas," ujar Raja Harun al-Rashid di sela-sela tawanya. "Tetapi aku tak bisa lagi menahan diri.
ekspresimu sungguh tak ternilai harganya. Sang raja kemudian mengungkapkan bahwa semua itu hanyalah sandiwara belaka, sebuah lelucon yang ia rancang dengan cermat untuk menguji mental Abu Nawas. Ia ingin melihat bagaimana penyair favoritnya bereaksi ketika dihadapkan pada situasi yang paling menakutkan, tanpa celah untuk melarikan diri dengan kecerdasan kata-kata. "Aku tahu kau adalah orang yang cerdik, Abu Nawas," lanjut raja, kini dengan senyum yang hangat. "Dan aku seringkali menguji kecerdasanmu dengan teka-teki dan tantangan. Namun kali ini, aku ingin menguji sesuatu yang lebih dalam. Aku ingin melihat seberapa kuat jiwamu, seberapa tabah hatimu saat diambang kehancuran. Dan kau, sahabatku, telah membuktikan bahwa bahkan dalam ketakutan terbesar sekalipun, kau tetaplah manusia dengan segala kerapuhan dan keasliannya." Abu Nawas, setelah pulih dari keterkejutannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu. "Ampun tuanku, lelucon ini hampir merenggut nyawa hamba." Hamba kira hamba sudah tamat. Sang raja hanya tersenyum bijak. Justru disitulah letak pelajaran Abu Nawas. Dalam setiap ketakutan, ada pengungkapan akan diri kita yang sesungguhnya. Dan kau, meskipun ketakutan, tidak kehilangan esensimu. Kisah ini, meski tak tercatat dalam kronik sejarah resmi, melainkan hidup dalam hikayat-hikayat rakyat, mengajarkan kita tentang hubungan unik antara seorang raja dengan rakyatnya yang cerdik, serta kebijaksanaan yang terkadang tersembunyi di balik lelucon. Raja Harun al-Rashid, yang dikenal akan kecerdasannya dan patronase terhadap ilmu pengetahuan, juga memiliki sisi humoris yang tak terduga, yang ia gunakan untuk memahami dan menguji orang-orang di sekelilingnya. Sementara itu, Abu Nawas, sang penyair, sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan untuk berjenaka, tetapi juga pada kemampuan untuk menghadapi ketakutan dengan segala kejujuran manusiawi. Di penghujung hari itu, tawa dan kelegaan memenuhi istana. Abu Nawas, meski masih sedikit pucat, sudah kembali ke karakternya yang ceria. Ia tahu, dalam benaknya, bahwa ikatan antara dirinya dan sang raja, terlepas dari segala ujian dan sandiwara, adalah sebuah anugerah. Sebuah ikatan yang dibangun di atas rasa hormat, kepercayaan, dan tentu saja, gelak tawa yang tak terhingga. Dan Baghdad, kota 1001 malam itu, sekali lagi menjadi saksi bisu akan sebuah persahabatan luar biasa antara seorang raja dengan penyairnya. Sebuah persahabatan yang tak gentar diuji oleh gelombang ketakutan dan dimurnikan oleh pengungkapan rahasia. Hati Abu Nawas berdebar kencang, menabuh irama kegelisahan yang memekakkan telinga dalam relung dadanya. Setiap detik yang berlalu di hadapan singgasana Raja Harun al-Rashid terasa seperti setahun, membekukan darah dalam nadinya. Bayangan-bayangan buruk tak henti menari-nari di pelupuk matanya, mengingatkan akan resiko yang baru saja ia hadapi. Apakah keputusannya untuk tetap teguh pada kebenaran akan membawa kehancuran, atau justru sebuah pembebasan? Pertanyaan itu menggantung di udara, sama pekatnya dengan ketegangan yang menyelimuti seluruh balairung istana. Kemudian, suara Raja Harun al-Rashid memecah keheningan, sebuah suara yang selalu membawa bobot takdir, baik bagi pujian maupun hukuman. "Abu Nawas," panggil Raja. Suaranya berat, namun kini terasa jauh lebih lembut dari yang dibayangkan Abu Nawas dalam mimpi-mimpi terburuknya. Kata-kata berikutnya meluncur bagai embun pagi yang menyejukkan. "Aku telah mendengar dan menyaksikan semuanya. Aku telah melihat kejujuranmu." Mendengar pengakuan Raja, Abu Nawas akhirnya bernapas lega. Sebuah beban tak kasat mata yang selama ini menindih pundaknya, mengunci setiap gerak-gerik dan membelenggu setiap pikirannya, seketika terangkat. Rasa takut yang mencekam seketika lenyap, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa, membanjiri seluruh inderanya, mengalir hangat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara istana yang sebelumnya terasa pengap, kini menjadi lebih lapang dan bebas. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan sorot mata penuh penghargaan. "Engkau adalah permata yang langka, Abu Nawas," puji Raja. Suaranya kini terdengar tulus dan penuh kekaguman. "Kejujuran dan integritasmu tak tergoyahkan, bahkan di hadapan rayuan permaisuri yang memabukkan sekalipun. Banyak yang mungkin akan menyerah pada godaan kekuasaan atau kenikmatan duniawi, namun engkau tetap berdiri tegak, memegang teguh prinsip kebenaran.
Pengakuan itu bukan hanya sekadar kalimat, melainkan sebuah pengesahan atas perjuangan batin yang berat. Raja, dengan kebijaksanaannya, telah melihat lebih dari sekadar permukaan, menembus dinding intrik dan godaan yang telah disaksikan sendiri oleh Abu Nawas. Baginda Raja telah mengetahui segala yang terjadi, segala ujian yang menguji kesetiaan dan kejujuran Abu Nawas. Dan kini, kebenaran itu telah terkuak, menempatkan Abu Nawas pada posisi yang terhormat. Raja bangkit dari singgasananya, melangkah mendekat dengan senyum tipis di bibirnya. Engkau bukan hanya seorang penghibur yang piawai, yang selalu mampu menghadirkan tawa dan kegembiraan di tengah-tengah kelelahan hari-hariku, Abu Nawas, ujar Raja. Lebih dari itu, engkau telah membuktikan kesetiaanmu yang tulus kepada Baginda Raja, dan juga kepada kebenaran itu sendiri. Ini adalah kualitas yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata. Sebagai penghargaan karena telah menghibur raja dengan kecerdikan dan humornya yang tak ada habisnya, serta yang terpenting, karena telah membuktikan kesetiaannya yang tak tergoyahkan dan kejujuran yang murni, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah istimewa dari Baginda Raja. Raja memberi isyarat kepada para pengawalnya, dan tak lama kemudian, sebuah peti kayu berukir indah dibawa ke hadapan Abu Nawas. Ketika peti itu dibuka, mata Abu Nawas terbelalak. Di dalamnya terhampar koin-koin emas berkilauan, tumpukan dirham perak, dan beberapa permata berharga yang memantulkan cahaya lampu istana dengan gemilang. Sebuah syal sutra halus dengan sulaman benang emas juga ada di sana, melambangkan kehormatan dan pengakuan. Ini adalah sebagian kecil dari penghargaan atas kejujuran dan keberanianmu, kata Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas dengan bangga. Semoga ini menjadi pengingat bahwa kebenaran dan kesetiaan akan selalu dihargai di istanaku, dan bahwa integritas adalah mahkota yang tak ternilai. Abu Nawas segera berlutut, hatinya dipenuhi rasa syukur dan haru yang meluap-luap. Ia tak hanya mendapatkan kekayaan materi, melainkan juga pengakuan dan kehormatan yang jauh lebih berharga dari apapun. Ampun Baginda Raja, hamba tak pantas menerima anugerah sebesar ini, ucap Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar. Kejujuran adalah titah dari Tuhan, dan hamba hanya mencoba melaksanakannya. Raja tersenyum. Justru karena itulah engkau pantas menerimanya, Abu Nawas. Teruslah menjadi pelita kejujuran bagi kami semua. Hari itu bukan hanya Abu Nawas yang merasakan kelegaan, tetapi juga Raja Harun al-Rashid yang merasa bersyukur memiliki seorang penasihat dan sahabat yang memegang teguh prinsip kebenaran. Kisah kejujuran Abu Nawas dan kemurahan hati Raja Harun al-Rashid pun menjadi buah bibir di seluruh penjuru Baghdad, menginspirasi banyak orang untuk selalu menjunjung tinggi integritas dalam setiap langkah kehidupan. Hadiah itu bukan hanya simbol kemewahan, melainkan juga sebuah ikatan kepercayaan yang semakin mengukuhkan hubungan antara seorang raja yang bijaksana dan rakyatnya yang setia.